Ternyata, untuk mencapai suatu impian atau keinginan, kita tidak harus selalu berpikir positif terhadap hal tersebut. Ada juga orang yang selalu berpikir negatif, tetapi berhasil juga mencapai keinginan atau impiannya. Dan itulah yang disebut dengan hukum kebalikan, atau disebut juga dengan the law of inversion. Contohnya, ketika kita ingin kaya, pasti yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya untuk menjadi kaya. Itu kan yang kita pikirkan kalau kita ingin jadi kaya. Tetapi, ada nggak dari kita yang berpikir terbalik, yaitu bagaimana caranya agar kita miskin? Pikirkan bagaimana caranya agar kita miskin. Aneh kan? Tapi tidak berhenti di situ. Setelah kita tahu bagaimana caranya untuk menjadi miskin, maka kita akan bisa hindari hal tersebut. Oke? Saya ulangi ya. Setelah teman-teman tahu cara miskin itu gimana caranya, teman-teman bisa menghindari hal-hal tersebut. Oke? Dan pada akhirnya kita juga akan sukses kan, karena kita sudah menghindari apa saja yang menyebabkan kita miskin. Nah, kedua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, tetapi jalannya berbeda. Yang satu memikirkan cara untuk menjadi kaya, sedangkan yang satu lagi memikirkan cara untuk menjadi miskin, tetapi dengan maksud untuk menghindari cara miskin tersebut. Oke? Cari tahu dulu cara miskinnya, kemudian setelah dapat caranya gimana, baru kita bisa menghindarinya. Oke? Nah, itu tuh maksud hukum kebalikan. Dalam video ini kita akan bahas 5 pembahasan tentang hukum kebalikan ini. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, pembahasan pertama kita mulai dari definisi dari hukum kebalikan ini dulu. Oke, hukum kebalikan ini adalah sebuah konsep yang dimana pentingnya kita memahami apa yang tidak boleh kita lakukan untuk menghindari sebuah kesalahan. Dan konsep ini berbeda dengan hukum tarik-menarik, yang dimana kita menekankan pada hal positif untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau hukum tarik-menarik, kita itu kan fokusnya kepada hal-hal yang positif. Nah, sedangkan kalau hukum kebalikan, kita fokusnya ke hal-hal negatif, agar kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan nantinya. Oke? Ada sebuah jurnal yang berjudul The Power of Inversion Thinking. Di situ dijelaskan bahwa hukum kebalikan ini bisa membantu seseorang untuk menghindari sebuah kesalahan dan meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Oke, contohnya, ketika kamu ingin sukses, cobalah berpikir kebalikannya, yaitu bertanya, bagaimana caranya agar saya gagal? Nah, setelah ketemu apa saja caranya untuk gagal, barulah kita bisa lebih teliti, lebih berhati-hati untuk tidak melakukan cara gagal tersebut. Nah, itu maksudnya, oke? Dengan memahami potensi, kesalahan, dan kegagalan, seseorang dapat mengambil tindakan yang lebih cerdas dan efektif untuk mencapai tujuan mereka. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa hukum kebalikan ini berfokus pada cara untuk menghindari sebuah kesalahan, dengan cara mencari tahu dulu apa yang tidak harus kita lakukan. Oke? Paham ya sampai sini ya? Intinya kebalikan lah. Kemudian pembahasan kedua tentang hukum kebalikan ini tentang alasan kenapa munculnya hukum kebalikan ini. Jadi apa alasannya muncul hukum kebalikan ini? Nah, alasannya adalah untuk membantu seseorang menghindari sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan dengan memahami apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya nih, dalam sebuah bisnis. Seseorang bisa mencari tahu apa penyebab dia gagal. Nah, kemudian setelah itu barulah dia dapat mengambil keputusan dengan baik, yaitu menghindari penyebab kegagalan tersebut, serta mengelakkan kita dari resiko yang tidak perlu. Nah, terkadang dalam sebuah bisnis, orang terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk berkembang atau untuk maju, sehingga melupakan apa penyebab dia bisa gagal, apa potensi dia bisa gagal. Dia nggak tahu potensi apa yang bisa menyebabkan dia gagal. Oke? Dia sering lalai dari hal itu. Makanya hukum kebalikan berperan penting, ya berperan cukup penting lah di situ. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang contoh hukum kebalikan ini. Contoh sederhana dari konsep ini adalah ketika kita berbicara tentang kesehatan. Ya, katakanlah kita bicara tentang kesehatan. Semua orang akan mengatakan bahwa ketika kita rajin olahraga, maka kita akan sehat. Tetapi, jika hal ini kita lihat dari sudut pandang hukum kebalikan, maka jika kita tidak berolahraga, maka tubuh kita akan rentan terkena penyakit. Itu sudut pandang dari hukum kebalikan. Nah, dalam hal ini, kita memikirkan dampak dari jarangnya olahraga, yang mungkin meningkatkan risiko penyakit dan mengganggu kesehatan kita secara keseluruhan. Paham sampai sini ya? Contoh lainnya adalah ketika seseorang berinvestasi saham, sebagai investor kita mungkin berpikir tentang potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kita terlalu sibuk mikirin keuntungannya saja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan potensi kerugiannya juga.
Oke, jangan sibuk mikirin untung doang, tapi ruginya, potensi ruginya harus dipikirin juga. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan hukum kebalikan untuk memikirkan resiko dan cara untuk meminimalkannya, sehingga kita bisa menghindari kerugian yang tidak perlu. Nah, dalam kedua contoh tersebut, kita bisa simpulkan bahwa hukum kebalikan ini dapat membantu kita untuk melihat apa yang tidak boleh dilakukan guna untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Dan hukum ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi di kehidupan ini. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan keempat tentang hukum kebalikan adalah bagaimana caranya untuk tidak salah dalam menggunakan hukum kebalikan ini. Oke? Nah, terkadang ketika kita memikirkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang negatif, kita malah terjerumus ke dalam hal buruk tersebut. Oke? Oleh karena itu, hukum kebalikan ini harus digunakan secara hati-hati karena fokus kita itu betul-betul tertuju pada hal-hal yang negatifnya saja. Nah, cara pertama agar kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut adalah dengan memiliki tujuan yang jelas dulu. Tujuan kita harus jelas, betul-betul harus jelas. Oke? Jika tujuan kita sudah jelas, maka itu akan membantu kita untuk berbelok ke arah jalan yang benar. Ketika kita sudah mengetahui jalan yang sesatnya di mana. Seandainya teman-teman sudah tahu tujuannya mau kemana, walaupun teman-teman berada di jalan yang sesat, teman-teman sudah akan bisa kembali lagi ke jalan yang benarnya di mana gitu loh. Makanya tujuannya harus jelas. Nah, cara kedua agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk tersebut adalah jangan pernah berusaha mengambil keputusan berdasarkan emosi, teman-teman. Oke? Nah, sebaiknya kita mengambil waktu untuk mempertimbangkan semua faktor dan sudut pandang yang relevan sebelum membuat keputusan. Dan cara terakhir agar tidak terjerumus ke dalam hal buruknya adalah dengan mencari seorang ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang yang relevan. Dengan melakukan konsultasi, kita dapat memperoleh masukan dan saran yang berguna dalam mengambil keputusan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan kelima tentang hukum kebalikan ini adalah kritikan terhadap hukum kebalikan ini. Oke, beberapa kritikus telah bersuara tentang kekhawatiran mereka terhadap hukum kebalikan ini. Mereka menganggap hukum kebalikan ini hanya menunjukkan hasil yang buruk sebagai akibat dari keputusan yang buruk, sedangkan hasil yang baik dianggap sebagai hasil yang tidak diharapkan. Itu yang mereka khawatirkan. Kritikan yang lain terhadap hukum kebalikan ini muncul dari sebuah jurnal, saya lupa judulnya apa, tapi intinya adalah dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa hukum kebalikan ini tidak konsisten terhadap pandangan positif manusia dan masyarakat. Selain itu, hukum kebalikan ini juga bisa menyebabkan seseorang salah persepsi tentang hukum sebab akibat. Ya, karena di dalam hukum kebalikan kita memikirkan cara untuk sesuatu yang buruknya. Nah, setelah itu barulah kita menghindari hal tersebut. Nah, disitulah yang menyebabkan orang salah persepsi. Orang terkadang ketika kita fokus kepada hal yang buruk, kita mau menuju ke hal buruk itu sendiri. Padahal bukan ya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, sebenarnya kita ingin cari tahu potensi apa yang membuat kita bisa terjerumus ke dalam hal buruk tersebut. Nah, setelah kita tahu potensinya, maka kita bisa antisipasi dengan cara untuk menghindarinya. Nah, itulah 5 pembahasan tentang hukum kebalikan ini, ya. Kesimpulannya adalah hukum kebalikan ini dapat membantu kita memiliki pandangan yang baru terhadap sebuah masalah atau tantangan dalam hidup. Dan juga, di dalam kehidupan ini tidak ada jaminan bahwa jika kita sudah melakukan hal yang benar, maka hasilnya akan berhasil. Tidak ada jaminan. Oke? Nah, disinilah hukum kebalikan berperan. Kita bisa mencoba memulai sesuatu dari memahami dulu kemungkinan buruk apa saja yang akan terjadi. Nah, lanjut barulah kita bisa menghindari kemungkinan buruk tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya sangat membuka seluas-luasnya ruang kritik dan saran di kolom komentar. Jika teman-teman ada punya pandangan atau persepsi yang baru, silakan diketik di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pesan terakhir saya adalah jangan pernah lari dari tanggung jawab, jangan pernah menyerah dengan ujian, jangan diam dalam kekalahan, hadapilah, bergeraklah, dan lawanlah demi masa depan yang lebih baik. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.